Bro. Bro. Pegang naksir. Bro, lo inget si Ipul nggak? Inget bro. Yang cowok putih itu kan. Yang kayak K-pop gitu. Tahu bro? Kasian dia bro. Habis kena pengurangan karyawan kayaknya. Ini di grup lagi cari-cari kerjaan. Mana istrinya baru habis lahiran lagi. Terus apa hubungannya sama gue tuh? Dia juga pernah WA ke gua. Udah pernah jualan nasi uduk, jual pulsa, jual segala macem. Rugi terus katanya bro. Nah, lo kan banyak kenalan. Siapa tahu aja ada kerjaan buat si Ipul. Alah bos, hari gini cari kerjaan di mana? Udah bisa makan aja udah untung bro. Udahlah, mikirin diri sendiri aja, udah pusing. Masih mikirin orang lain. Jangan gitulah bro. Kita kan emang punya masalah masing-masing. Alah, kayak dia mikirin kita aja bro. Tapi tetaplah kita harus kasih perhatian juga buat orang lain. Kita kan sebagai orang percaya nih. Kita harus jadi berkat dong buat orang lain. Repot banget ya. Dah, gua cabut. Nah dia cabut. Shalom jemaat yang terkasih, memasuki bulan Maret, MCC mengusung sebuah tema yang cukup menantang yaitu bergerak memenangkan jiwa. Masa pandemik selayaknya tidak membelenggu gereja untuk tidak melakukan amanat agung. Memang situasi seperti ini bisa membuat orang-orang lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi firman-Nya tidak pernah berubah dan setiap kita ditantang untuk bergerak memenangkan jiwa. Dalam pelayanannya, Yesus banyak menjangkau orang melalui menjawab kebutuhan mereka. Kebutuhan itu tidak selamanya berupa kesembuhan, mujizat, dan kebangkitan dari antara orang mati. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar tak terlihat yang juga dijawabnya. Misalnya kebutuhan akan penerimaan seperti yang dilakukannya terhadap Zakheus. Kebutuhan akan pengampunan seperti yang dilakukannya terhadap perempuan yang kedapatan berzina. Kebutuhan pencerahan akan kebenaran seperti dinyatakannya kepada Nikodemus. Yang dilakukannya banyak diawali dengan hati yang penuh belas kasihan. Sebagaimana yang terdapat di dalam salah satu ayat di Injil Markus pasal 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kasih terhadap manusia melahirkan belas kasihan di hatinya. Dan belas kasihan selanjutnya menghasilkan sikap peduli terhadap penderitaan atau kebutuhan orang lain. Sikap peduli pasti akan membuat seseorang melakukan sesuatu untuk sesamanya yang membutuhkan. Sama seperti yang diperbuat Yesus kepada banyak orang. Walaupun tidak selalu, tetapi ketika kebutuhan terjawab, biasanya orang-orang akan lebih mudah mendengarkan dan menerima kabar baik yang kita sampaikan. Mulailah dengan membangun hubungan tanpa mengabaikan protokol kesehatan dengan orang yang saudara mau menangkan. Ajak rekan-rekan anggota home saudara untuk ikut berdoa syafaat agar ada peran Tuhan dalam menjangkau mereka. Sebab Tuhanlah yang mampu merubah hati manusia. Jika sudah terjangkau, ajaklah masuk ke dalam home sebagai komunitas tumbuh bersama dan saling menguatkan dalam iman. Terus dampingi dan masuklah dalam spiritual journey yang akan membuka wawasan dan pengenalan lebih lagi akan keselamatan dan Kristus serta mengalami pelayanan pembaharuan jiwa dan roh. Dengan cara demikian, orang-orang yang saudara bawa kepada Kristus bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi menjadi murid Yesus. Maka genaplah amanat agungnya dalam Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.